anak bisa terjerat dengan hukum pidana. Dan yang terakhir, kita akan mengetahui bagaimana proses peradilannya dan asas-asas peradilan anak yang akan melindungi masa depan mereka. Simak ya sampai habis. Pertama, kita pahami dulu apa itu hukum pidana. Hukum pidana adalah aturan yang menentukan perbuatan apa saja yang dilarang, diancam pidana, dan bagaimana penanganannya jika aturan itu dilanggar. Misalnya, mencuri, melakukan kekerasan, dan sebagainya. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada pasal 12 dikatakan tindak pidana adalah perbuatan yang diancam pidana oleh undang-undang. Sederhananya, kalau kamu melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan dilarang oleh undang-undang, itu bisa disebut tindak pidana. Tindak pidana memiliki unsur subjektif seperti niat, kesengajaan, dan kelalaian pelaku. Juga terdapat unsur objektif seperti perbuatan nyata, akibat perbuatan tersebut, serta hubungan sebab akibatnya. Jadi, ketika seorang anak melakukan perbuatan pidana, penegak hukum akan melihat unsur-unsur ini dan menentukan apakah tindakan tersebut termasuk tindak pidana atau bukan. Nah, sekarang siapa yang disebut anak dalam hukum pidana itu? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak adalah mereka yang berumur 12 tahun sampai belum 18 tahun dan diduga melakukan tindak pidana. Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 juga menyatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih di dalam kandungan. Kenapa ini penting? Karena anak masih dalam tahap perkembangan psikologis dan mental, sehingga mereka perlu perlindungan khusus jika terjerat dalam masalah hukum. Yang selalu menjadi pertanyaan adalah kenapa sih anak bisa sampai terjerat oleh hukum? Dalam kriminologi, tindak pidana anak adalah fenomena yang kompleks yang dipengaruhi oleh faktor sosial, psikologis, keluarga, dan lingkungan. Berdasarkan jurnal, ada beberapa faktor penyebab. Dari faktor sosial, seperti kemiskinan, tekanan teman, lingkungan yang tidak kondusif. Kalau dari faktor keluarga, seperti keluarga yang tidak harmonis, kekerasan dalam rumah tangga, kurangnya pengawasan dari orang tua. Kalau dari faktor psikologis, seperti trauma masa kecil atau ada gangguan emosional. Ada lagi nih, dari pengaruh media sosial, seperti paparan pornografi atau konten kekerasan. Dari kriminologi juga menjelaskan hal ini. Ada teori pembelajaran sosial dari Arnold Bandura menjelaskan bahwa anak meniru perilaku yang mereka lihat. Terus ada teori kontrol sosial dari Travis Hirschi yang menjelaskan anak bisa melakukan kejahatan jika tidak memiliki ikatan sosial yang kuat. Terus ada lagi teori ketegangan dari Robert Merton yang menjelaskan tekanan karena keinginan yang tidak tercapai bisa memicu tindakan kriminal dari anak tersebut. Lalu, bagaimana jika anak terlanjur berhadapan dengan hukum? Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur proses peradilan anak dengan pendekatan rehabilitatif. Bukan semata menghukum, sistem ini menggunakan diversi dan keadilan restoratif. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke luar peradilan pidana, yang artinya anak bisa diselesaikan melalui mediasi, dialog, atau cara lain yang mendidik.
Jika tetap harus melalui pengadilan, sidang akan dilakukan secara tertutup, hanya didampingi oleh orang tua, penasihat hukum, serta hakim-hakim yang paham psikologis anak. Sanksi untuk anak yang berbeda mulai dari pidana peringatan, pelayanan masyarakat, pembinaan, hingga pidana penjara yang menjadi opsi paling terakhir. Untuk keadilan restoratif sendiri adalah pendekatan hukum yang mengutamakan pemulihan korban, tanggung jawab pelaku, dan pemulihan hubungan sosial, bukan untuk hukuman. Dalam kasus anak, keadilan restoratif memungkinkan anak meminta maaf kepada korban dan mengganti kerugian atau melakukan pelayanan masyarakat. Hal ini membantu anak memahami dampak perbuatan dan belajar bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri, sambil menghindari stigma dan trauma yang lebih berat jika harus dipenjara. Restitusi juga menjadi bagian dari keadilan restoratif, di mana pelaku mengganti kerugian material atau imaterial kepada korbannya, seperti biaya pengobatan atau trauma psikologis dari korbannya. Sayangnya, pelaksanaan restitusi sering terkendala. Misalnya, pelaku tidak memiliki kemampuan finansial yang mencukupi untuk bertanggung jawab. Lalu kedua, kurangnya kesadaran pelaku akan tanggung jawab mereka. Dan yang ketiga, prosedur administrasi keadilan ini masihlah sangat rumit. Lalu, stigma sosial terhadap korban seringkali mempermalukan korban daripada pelaku. Solusinya, pendidikan hukum kepada masyarakat perlu dininjau kembali, lalu mempermudah prosedur restitusi yang rumit tadi dan memberikan bantuan hukum bagi korban, pelaku anak juga tentunya, agar keadilan restoratif benar-benar berjalan dan anak dapat kembali ke masyarakat dengan baik. Peradilan pidana anak memiliki asas-asas khusus juga loh, agar masa depan anak tetap terlindungi. Yang pertama, kepentingan terbaik anak. Semua proses hukum dilakukan demi kepentingan anak. Lalu yang kedua tadi kita bahas, terdapat keadilan restoratif yang mengutamakan pemulihan korban dan tanggung jawab pelaku, bukan hanya balas dendam atau menghukum si pelaku. Lalu terdapat asas non-diskriminasi. Di sini semua anak diperlakukan sama tanpa melihat latar belakang mereka. Lalu selanjutnya ada penghormatan martabat dan privasi. Bagaimanapun proses persidangan dilakukan tertutup agar tidak memalukan anak dan mengganggu mental atau psikologis anak. Lalu hak anak didengar. Anak boleh menyampaikan pendapatnya di setiap tahap proses hukum. Dan yang paling terakhir, penjara sebagai upaya yang paling terakhir. Pemidanaan penjara hanya digunakan jika benar-benar perlu. Lalu, asas proses cepat. Proses hukum dipercepat agar anak tidak lama terpisah dari keluarga dan lingkungan sosialnya. Hal ini mengutamakan kondisi psikologis anak. Dengan asas-asas ini, peradilan anak bukan sekedar menghukum, tapi mendidik, memulihkan, dan mempersiapkan anak untuk kembali ke masyarakat dengan lebih baik. Jadi kita ketahui bahwa dalam peradilan ini mengutamakan yang namanya rehabilitasi. Teman-teman, hukum pidana anak bukanlah untuk menghancurkan masa depan anak, tetapi justru melindungi dan mendidik mereka agar menjadi pribadi yang lebih baik. Dengan pemahaman tentang hukum pidana anak, kita bisa membantu lingkungan sekitar agar lebih bijak dalam menghadapi anak yang terlibat masalah hukum. Kita juga bisa lebih peka untuk mencegah terjadinya kejahatan pada anak dan oleh anak. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, share ke teman-teman kalian,
jumpa di video edukasi hukum berikutnya.